Raja yang Maha Tinggi, dan kepadamu kami bersembah sujud, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan hidup kami satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini dengan penuh sukacita kami ingin terus memuliakan nama-Mu lewat lagu-lagu pujian, lewat kesaksian, dan terutama melalui firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sangat memberkati hidup kami. Semua orang yang percaya kepadamu boleh bersukacita dan bersyukur karena kebenaran firman-Mu begitu nyata memberkati seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang percaya katakan amin. Jemaat saya persilakan. Ya, saya menyapa kita. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Merdeka? Merdeka. Ya, puji Tuhan. Karena besok adalah hari kemerdekaan, perayaan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang keberapa? Ke-81. Kalau usia manusia itu sudah bagaimana? Sudah lansia, tapi masih berjuang terus untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Masih belum merata ya, tapi doakanlah ya pemerintah dan bangsa kita, ya kita apa yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa dan negara kita, ya kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Amin. Nah, namun ya Bapak Ibu sekalian, ya saya juga besok merayakan hari kemerdekaan saya. Bukan hari kemerdekaan, hari ulang tahun saya. Doakan saya ya. Nah, jadi puji Tuhan, yang biasanya setiap tahun seperti itu. Jadi sudah rame-rame aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang paling penting adalah seberapa panjang pun umur yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hidup kita terus lebih bermanfaat buat orang lain. Amin. Itu yang luar biasa ya. Kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri, biasa itu, nggak luar biasa itu. Tapi bagaimana memikirkan kemajuan, sukacita, dan kebahagiaan orang lain, itu baru luar biasa. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan pengharapan iman dan pengharapan kita, ya. Bagaimana kita menyikapi, kan hidup harus disikapi ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu apakah menyadari atau tidak, setiap hari memang waktu akan terus berjalan, ya. Dan semua yang terjadi akan terjadi. Tapi kita sebagai pengikut Yesus Kristus, ya, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai konsep tentang masa depan. Amin. Ya, kalau dunia punya konsep tentang bagaimana mereka memikirkan seperti yang mereka pikirkan, kalau kita mempunyai konsep seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Itu istimewa. Karena kita bergantung kepada kuasa yang lebih besar. Bukan bergantung pada diri kita sendiri, karena kita tahu kita banyak kelemahan dan sudah sering menjadi pengalaman kita semua masing-masing ya. Nah, oleh karena itu ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan buka Alkitab kita, firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1 untuk kita mengerti. Jadi saya berdiri di sini dengan waktu yang sangat terbatas. Rindu sekali supaya Bapak Ibu semuanya mengerti bahwa kita harus mempunyai dan terus fokus. Amin. Mempunyai fokus dan terus fokus. Ya, bukan hanya punya fokus tapi tidak fokus. Ya.
tapi bagaimana kita mempunyai sasaran yang tepat supaya kita jangan banyak rugi melewati hari-hari kehidupan kita. Amin. Semua kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, tapi bukan karena kehendak kita, karena memang Tuhan menetapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung mengenal Dia, mengenal Yesus. Amin. Ya, itu yang mau saya jelaskan. Nah, karena itu kita akan lihat, boleh ditampilkan saudara ke multimedia. Dari Filipi pasal 1 kita akan membaca yang dari ayatnya yang ke-20. Coba kita lihat di ayat 20. Kita langsung fokus ke depan, ya. Bisa langsung fokus ke depan, takut nanti kalau di handphonenya ada notifikasi. Biasalah kan. Saya juga kadang begitu, kalau nggak fokus ke depan, buka ada notifikasi, buka dulu ya. Panjang lagi waktunya, ya kan, balas-balas lagi. Langsung saja, ya. Saya mau dengan waktu yang terbatas ini, Bapak Ibu semua mendapatkan satu pencerahan dari Tuhan, dari firman Tuhan, bukan dari saya, dari firman Tuhan, ya. Nah, kita akan baca sama-sama. Bagaimana kita supaya tetap fokus, ya, jangan pecah konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak produktif, ya, yang tidak memberi manfaat. Kita harus fokus kepada hal-hal yang Allah mau kita beruntung setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, ya. Kita lihat dulu. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku, Rasul Paulus, dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh matiku, hidupku, maupun oleh matiku. Luar biasa. Fokus enggak? Fokus, sangat fokus, ya. Luar biasa itu. Karena hanya dua saja, ya, yang dijalani dimensi waktu yang dijalani oleh manusia, hidup dan mati, ya. Nah, sementara saat ini kita masih berada di dalam kehidupan, maka dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa baik oleh hidupku maupun oleh matiku, tujuanku adalah untuk apa? Tujuanku adalah untuk, ya, sebelum ayat 21 masih ayat 20 dulu. Ya betul, itu jawabannya ayat 21. Sudah di-spill tadi, ya. Luar biasa. Terima kasih, Bro. Ya. Ya, supaya Kristus dengan apa? Bukan dengan samar-samar, enggak jelas. Bukan dengan blur. Ya, enggak bisa kebaca. Buram. Hidup saudara di dalam Kristus bukan hidup yang buram. Amin. Sudah dikelirkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darahnya, disucikan kita dari segala dosa kita. Amin. Ya. Sudah dibersihkan di situ, disucikan. Semua hal-hal yang gelap, hal-hal yang enggak jelas, ya, itu sudah diperjelas oleh Tuhan Yesus. Dia pikul semua beban kita. Amin. Dia pikul semua kesalahan dan dosa kita, semua pelanggaran kita, semua kekeliruan kita. Dia selesaikan di atas kayu salib. Dia clearkan, dia bersihkan, disucikan. Ya, Bapak Ibu, kalau orang sudah berumur, lansia misalnya, itu ada kebutuhan kadang-kadang untuk apa? Operasi apa? Operasi katarak. Karena apa? Karena pandangannya sudah, iya. Tapi kalau udah dioperasi biasanya apa? Bisa normal kembali kalau berhasil, ya, dan kebanyakan berhasil. Karena teknologi sekarang sudah lebih maju. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita dirancang oleh Tuhan untuk mempunyai pandangan yang jelas. Amin. Bukan ragu-ragu, ya, bukan bimbang, dan bukan pandangan yang nggak jelas gitu, ya. Jadi kita bisa memahami arah daripada tujuan kita, karena kita bercermin kepada siapa?
bercermin kepada Yesus Kristus, karena Yesuslah terang. Amin. Kalau lampu-lampu ini dimatikan bagaimana? Apakah kita bisa melihat yang ada di dalam ruangan ini? Nggak bisa. Kita terbatas melakukan sesuatu kalau di dalam gelap. Bisa barang-barang, benda-benda pecah, nggak bisa kita tepat mengerjakan. Tapi kalau terang, bisa kita jelas di mana posisi-posisi yang seharusnya. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus perlu dibersihkan, ya, dan apa yang harus kita ulangi lagi, dan apa yang sudah sempurna, itu jelas kalau di dalam terang. Nah, karena itulah maka Rasul Paulus katakan, ya, karena antara hidup dan mati, ya, hidup dan mati itu adalah proses dimensi waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kita sementara masih hidup saat ini, ya, tidak ada kita memilih apakah kita ini ingin hidup atau mati. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ini bergantung kepada kehendak Tuhan saja. Amin. Kita nggak bisa menentukan, tidak bisa menentukan masa depan kita. Tidak. Kita udah ditebus oleh darah Yesus dengan mahal. Maka Yesus berhak menempatkan kita sesuai dengan rancangannya. Amin. Bapak Ibu kalau beli benda-benda yang mahal, beli emas misalnya atau berlian, Bapak Ibu yang harus menempatkan itu di mana tepatnya yang aman. Amin. Sama seperti itu, Tuhan menebus hidup kita bukan untuk ditaruh sembarangan. Amin. Dia menempatkan kita di posisi di mana kita telah dipersatukan dengan kemenangan yang sudah diraih oleh Kristus atas maut, atas kuasa dosa, dan atas kegelapan, dan atas kuasa-kuasa di langit dan di bumi. Dia sudah menempatkan kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kemenangannya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kita lebih daripada pemenang. Lebihnya di mana? Lebihnya di kemampuan diri sendiri? Tidak. Siapa kita? Semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa merasa bahwa manusia sanggup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tapi di dalam Yesus kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Karena kemenangan di dunia ini, siapa juara bola kemarin? Siapa bro? Hah? Spanyol. Saya tanya, bisa nggak Spanyol juara terus sampai 100 tahun lagi? Nggak bisa. Pasti kemenangan itu juga akan tergantikan, akan berakhir. Tapi di dalam Yesus nggak bisa tergantikan. Mau ganti siapa? Amin. Iya, itu kemenangan kita. Makanya kita itu dirancang oleh Tuhan mempunyai hidup yang stabil, bukan labil, nggak jelas, ya, bimbang. Ya kan? Enggak. Bapak Ibu, iya, serius. Itu Paulus katakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, fokusku adalah nyata memuliakan Kristus. Amin. Bisa dibuktikan dengan firman. Itu, dan firman itu tidak berubah. Betul ya? Dahulu, sekarang, sampai Dialah penolong kita. Iya Bapak Ibu. Makanya kita itu, kenapa kita senang memuji Tuhan Yesus? Kenapa kita datang beribadah bersekutu dengan sukacita? Ya, karena kita menyadari hidup kita sudah ditempatkan di posisi yang terang dan hidup di dalam kestabilan, bukan di dalam kelabilan. Di tengah isu-isu dunia, krisis ekonomi, krisis moneter dan sebagainya, pengangguran di mana-mana, perdagangan segala macam tidak stabil. Tapi kita mempunyai tempat di mana Tuhan sudah menaruh hidup kita di posisi yang stabil. Amin. Jangan pernah lupakan itu. Karena itulah, boleh bro dilanjutkan ayatnya yang 21 tadi sudah dibuka. Karena itu Paulus katakan apa? Karena itu bagiku hidup adalah duduk di lapo. Itulah hidup saya. Amin. No, jangan pilih begitu, ya. Karena itu hidup saya adalah
hidup bagiku adalah healing. Pas jam-jam ibadah, hidup saya adalah healing. Nggak ada itu, keliru itu, nggak jelas itu. Amin. Ya, karena itu bagiku hidup adalah hobi. Ya, di klub-klub apa, moge, motor gede, touring ke atas, itu adalah hidup bagiku. Tidak ada seperti itu, saudara, keliru itu. Banyak kesenangan di dunia ini yang ditawarkan, tapi saudara dan saya harus memilih yang terbaik kalau saudara mengerti kasih Kristus. Amin. Sebab bagiku hidup adalah Kristus. Amin. Dan mati adalah keuntungan. Mati aja keuntungan, beruntung apalagi hidup. Wow. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Mati aja beruntung, apalagi hidup. Haleluya. Amin. Itu. Jadi saudara, banggalah mengenal kasih Kristus, karena ternyata hidup kita bukan untuk dirugikan. Mungkin juga kita dirugikan oleh orang lain, tidak apa-apa, tapi Tuhan tidak pernah merugikan kita. Amin. Ya, Dia akan selalu melipat gandakan yang terbaik upah bagi kita. Nah, makanya senang mengikut Yesus, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia atau karena pujian siapapun, tapi karena bagiku fokus hidup saya adalah apa? Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang menebus hidupmu dari kesia-siaan. Karena Kristus yang mati berkorban di atas kayu salib menebus segala kesalahan dan dosa-dosamu, menyucikan hidupmu dan menempatkan engkau di tempat yang mulia bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Amin. Tidak ada manusia yang menyumbang supaya engkau bisa jadi benar di hadapan Tuhan. Hanya darahnya yang membenarkan engkau dan saya. Amin. Makanya kita memperolehnya melalui iman. Kita percaya kepadanya, walaupun tidak melihat, tapi percaya di dalam hati. Amin. Ya, karena kita hidup bukan karena selalu melihat. Pandangan kita itu bisa kabur, pandangan penilaian kita itu bisa meleset, dan manusia memang semua punya kelemahan. Tapi pandangan Tuhan clear, sempurna, jelas, totalitas, perfect. Ya. Maka di ayatnya yang ke-22 dikatakan, kita lihat saudaraku. Tetapi jika aku masih hidup di dunia ini, maksudnya kalau masih diberi kesempatan. Tadi kalau mati saja apa? Untung. Tapi bagaimana kalau masih hidup? Itu bagiku berarti apa? Bekerja memberi buah. Amin. Buah apa nih? Buah yang manis apa yang pahit? Yang manis dan pahit buahnya. Amin. Iya, buah yang manis karena buah roh. Amin. Iya, buah hidup yang manis dari Tuhan, bukan yang pahit. Pahit banget ya. Ngomongnya aja apa tuh? Nyelekit banget gitu, kayak nggak punya perasaan gitu, nggak bisa membuat omongan yang bisa membangun orang lain. Saya udil katanya, ngomong ya kan. Bukan buah seperti itu yang Allah ingin, ya. Tapi yang Allah ingin buat kerjakan dalam hidup kita adalah buah yang manis, yang membuat orang lain terasa, ya, terberkati mengenal kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita membesarkan anak-anak kita supaya nanti ada anak orang lain juga yang merasakan kebaikan melalui anak kita ketika mereka menemukan jodohnya. Jangan anak kita menjadi malapetaka buat anak orang lain. Amin. Iya, kita besarkan anak-anak kita di dalam iman yang benar supaya terberkati nanti anak orang lain yang kalau dia menemukan jodohnya. Jangan besarkan anak untuk jadi malapetaka buat anak orang lain dan buat untuk keluarga orang lain. Buah yang busuk. Kita bukan buah yang busuk. Amin saudara. Mana mungkin Yesus Kristus menghasilkan buah yang busuk? Tidak. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dia sudah mengalahkan semua kebusukan. Dia sudah hidup di dalam kemurnian. Amin. Dan saudara dan saya ada di dalam Dia. Hidupmu ada di dalam Yesus. Maka hidupmu
dirancang, didesain untuk menerima buah yang manis. Jangan yang pahit. Pernah gak ketemu dengan orang yang pahit? Manggut-manggut aja, iya saya pernah ketemu orang yang pahit. Rasul Paulus itu menulis firman ini dari mana? Dari penjara. Bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kriminal, tapi karena dia membela kebenaran Kristus. Dia dipenjarakan. Ketidakadilan itu bisa menimbulkan kepahitan dan dendam, tapi dia tidak. Amin. Terus manis buahnya. Dia selalu berkata positif kepada orang-orang dimanapun, jemaat dimanapun. Dia tidak minta dibelas kasihani hidupnya sebagai hamba Tuhan. Dia tegak berdiri. Amin. Karena pengharapannya adalah kepada Kristus. Itu luar biasa. Ya. Dia tidak harus menunggu orang lain menghibur dirinya, membelas kasihani dirinya. Tidak. Dia hamba Tuhan yang strong, yang menaruh harap, dan yang fokus bahwa di dalam Kristus Yesus apapun, mau dia di penjara, tetap membawa keuntungan bagi dirinya dan bagi orang lain yang mengenalnya. Terberkati semuanya. Amin. Itu saudaraku. Nah, dia katakan apa? Karena itu kalau aku masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, saya pasti memberi apa? Buah yang manis. Amin. Ya, saudara, siapa yang merasakan buah yang manis yang dari Tuhan, yang Bapak Ibu alami? Ya, siapa yang harus merasakan itu? Pertama adalah keluarga kita. Amin. Percuma kita kalau kita hebat tampil di mana-mana melayani Tuhan, tapi di dalam rumah kita sendiri berantakan. Benahi dari awal pertama. Dari mana? Dari rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Yang kedua adalah apa? Di dalam jemaat Tuhan. Kebaikanmu harus nyata. Amin. Ya, dirasakan oleh sesama orang percaya karena buahmu manis, bukan pahit, bukan busuk juga, bukan pembusukan yang dilakukan, tapi membuat orang lain merasa nyaman mengenal kita. Amin. Maka karena itulah Paulus katakan apa? Di Efesus pasal 4 dia katakan supaya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya, saling mengampuni. Karena apa? Itu buah yang manis. Kalau dendam itu buah yang pahit. Masa kau mengeluarkan buah yang pahit sedangkan dirimu tidak dirancang oleh Kristus untuk mengeluarkan buah yang pahit? Nah, saudaraku, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ya, di dalam kehidupan ini, saudaraku, ya, ketika kita mengalami problem yang sangat berat dalam kehidupan kita, terkadang kita susah untuk memilih. Tapi Tuhan mempunyai pilihan yang terbaik buat kita. Amin. Karena itulah maka kita harus selalu bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena anak kecil gak bakalan bisa tahu memilih. Tahu dari mana? Panggillah anak kecil misalnya yang umur 2,5 tahun. Kasih dia ya uang 100.000 dengan uang 2.000. Yang mana yang dipilih? Yang dia pilih 2.000 karena dia biasanya jajan 2.000. Ya kan, gak terima yang 100.000. Karena dia gak terlalu tahu nilai 100.000 itu untuk apa aja. Tapi kalau dewasa, ya cepat lah ya. Yang cepet yang diambil ya kan. Karena apa? Dia tahu manfaatnya banyak kan. Begitu orang dewasa. Sama seperti itu kita mengambil nilai-nilai di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita sudah dewasa, pasti kita tidak mau ya mempersoalkan hal-hal yang sepele di dalam pelayanan hanya karena itu soal harga diri. Tidak. Amin. Iya, kita tidak akan mundur dari pelayanan kesetiaan kepada Tuhan Yesus hanya karena ada perkataan mungkin dari saudara kita yang kurang enak. Kita tidak akan mundur dari pelayanan. Karena apa? Karena itu terlalu kecil buat kita. Buat Tuhan itu kecil. Amin. Iya. Itu orang dewasa.
tahu untuk terus mempertahankan bagaimana dia berbuah manis. Ya, bahwa motivasinya melayani Tuhan adalah karena dia bersyukur kepada Tuhan Yesus, bukan karena ingin pujian dari manusia. Amin. Terakhir, udah senang ya kalau terakhir ya? Ya kan? Kalau di terminal bilang terakhir, langsung lari semua, ya kan? Iya, takut ketinggalan. Ya, terakhir untuk saat ini. Nanti ketemu lagi kita bulan depan. Ya. Nah, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi ke surga. Siapa di sini yang sudah pasti masuk surga? Amin. Iya, tapi kita tidak pilih. Kapan saja Tuhan memanggil kita, yang penting kita udah tahu tempat kita di mana. Amin. Bukan mudah-mudahan, tidak ada mudah-mudahan di dalam Yesus. Kepastian keselamatan masuk surga. Amin. Tapi kapan kita mau pergi ke sana terserah Tuhan. Itu nggak usah dipikirin, ya kan? Ya. Nah, yang penting udah tahu kita memiliki kepastian. Dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Kenapa? Udah enggak mikirin kontrakan di dunia ini, enggak mikirin lagi harus bayar air, bayar listrik, harus mikirin lagi harus beli ini, beli itu, ya kan, segala macam kebutuhan. Kalau kita udah memang lebih baik kalau pulang ke surga. Ya. Benar enggak Bapak Ibu? Masih ingin lebih lama enggak di sini? Bapak Ibu, di dunia ini enak apa tidak sih? Susah di sini. Aku mengakui, saya setelah tahu kebenaran di dalam Kristus, ternyata susah di dunia ya. Susah Bapak Ibu. Waduh, ya kan? Kalau kita curhat kepada orang lain bukannya ngasih buat hati kita senang, malah membuat kepala kita pusing. Ya kan? Nah, tapi kalau kita tinggalkan dunia ini, udah kembali kita ke surga, kan nggak merasakan apa lagi kesulitan, sakit, penyakit, segala macam penyakit, kolesterol dan asam urat dan semua nggak ada lagi kan? Bagi yang sudah lansia. Tapi, saudaraku, itu memang jauh lebih baik. Tetapi ayat 24 dikatakan apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Alasannya apa? Karena ada tanggung jawabmu untuk membuktikan engkau benar-benar adalah terang di dalam Kristus. Amin. Itu makanya masih dikasih kesempatan. Saya juga besok panjang umur tanggal 17 Agustus. Oh Tuhan, rambut memang sudah mulai putih, tapi saya tidak bersandar pada rambut, tapi saya bersandar pada kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Itu artinya saya masih diberi kesempatan untuk menambahkan buah yang manis untuk dirasakan oleh orang lain. Amin. Jadikan hidup saya jangan menjadi akar pahit buat orang lain, tapi bertumbuh dan menghasilkan banyak buah yang manis. Amin. Itu maksud Rasul Paulus. Lebih baik masih tinggal di sini karena kita ingin membangun orang lain, keluarga kita, anak-anak kita, cucu, semua. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita, Allah mau kita supaya bertanggung jawab benar-benar untuk bisa membawa mereka mengenal kasih Kristus. Amin. Jangan disia-siakan kesempatan hidup hanya satu kali, Bapak Ibu. Ya. Jangan kalau sudah tua, nanti kalau udah tua udah baru mau ingin rajin ke gereja, tapi lututnya, dengkulnya udah baru dia pingin apa? Pingin beribadah. Harus di kursi roda baru dia ingin rajin beribadah. Jangan. Dari sekarang kita harus mempunyai spirit semangat untuk melayani Tuhan, karena hidup kita Allah ingin pakai berbuah manis untuk dirasakan oleh orang lain. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tahun berganti tahun seperti bangsa dan negara kita ini, ya, terus mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan pembangunan. Betul? Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus lebih daripada kemerdekaan bangsa, karena kemerdekaan bangsa suatu saat bisa juga berakhir. Ya, kalau antikristus sudah datang, antikristus akan menguasai semua bangsa-bangsa. Tapi kita di dalam Kristus Yesus, kemerdekaan kita tidak ada yang bisa merebutnya. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja,
Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Dia kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera, kesetiaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tetap semangat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Fokus kami adalah memuliakan Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus di atas segalanya. Kami tidak mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu atau permainan dunia dan segala godaan-godaan yang manis oleh dunia yang menenggelamkan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kami mau supaya tetap fokus kami adalah bagaimana supaya hidup kami berbuah manis dan banyak orang merasakannya. Setidaknya di dalam rumah kami sendiri mereka merasakan bagaimana kasih Kristus begitu terasa kuat menyatukan kami semua untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan Engkau dan membawa jiwa-jiwa untuk makin bertumbuh dewasa di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman-Mu. Diberkatilah semuanya jemaat di tempat ini, mulai dari gembala, para pengerja, dan juga jemaat semuanya. Berlimpah-limpah berkat Tuhan, dicukupkan semuanya. Segala pergumulan mereka apapun itu, biar mereka bersandar kepada kuat kuasa Yesus Kristus. Segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya, dan waktu Tuhanlah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Ya, salam. Puji Tuhan. Terima kasih.